Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Minggu lalu kita telah mempelajari mengenai latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis tujuan kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengelola informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Barat ke Indonesia. Kita masuk pada materi kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Yang pertama, penjelajahan samudra. 1. Bangsa Portugis. Setelah Bartolomeus Dias menemukan Tanjung Harapan, dilanjutkan Vasco da Gama sampai Calicut. Tahun 1511, Alfonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka atau pusat perdagangan dari Malaka ke Maluku, yaitu sumber rempah-rempah di Maluku, diterima Raja Ternate dan membangun benteng. Nah, di sini ada peta, yaitu alurnya diperjelas sesuai panah rute pelayaran Bartolomeus Dias dan Vasco da Gama. Kita perhatikan dulu peta alurnya. Kemudian yang kedua, kita masuk pada bangsa Spanyol. Nah, setelah Columbus gagal mencapai India, ekspedisi dilanjutkan Magelhanes dan tiba di Filipina tahun 1521. Tetapi dia dibunuh, maka ia digantikan Sebastian del Cano. Dalam perjalanan pulang, mereka singgah di Tidore. Hal ini menimbulkan permusuhan dengan Portugis. Berkat perantaraan Paus, dapat diselesaikan dengan perjanjian Saragossa. Berdasarkan perjanjian tersebut, Spanyol mendapat Filipina dan Portugis mendapatkan Maluku. Nah, di sini ada peta Magelhanes. Coba kita perhatikan. Ini merupakan perjalanan Magelhanes. Coba diperhatikan petanya. Lalu yang ketiga, kita masuk pada bangsa Inggris. Kedatangan bangsa Inggris dirintis oleh Sir Francis Drake tahun 1579 sampai Ternate dan kembali ke Inggris dengan membawa rempah-rempah. Pengalaman ini mendorong Ratu Elizabeth pertama meningkatkan pelayaran internasional guna menggalakkan ekspor wol dan mencari rempah-rempah. Dia memberi hak istimewa kepada EIC untuk menguasai Indonesia. Inggris melakukan hubungan dagang dengan Aceh, Jayakarta, Banjar, Goa, dan Maluku. Tetapi Inggris tidak mampu menyaingi Belanda. Nah, yang keempat adalah bangsa Belanda. Pada tahun 1515 Belanda menjadi jajahan Spanyol dan juga Portugis. Belanda kemudian berontak dalam Perang Kemerdekaan. Perang 80 tahun. Raja Philips II memerintahkan menutup pelabuhan Lisabon bagi kapal Belanda. Akibat hal ini rempah-rempah menjadi mahal sehingga Belanda ke Indonesia sebagai sumber rempah-rempah. Armada Belanda yang pertama sampai Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tiba di Banten, tetapi karena bersikap kasar tidak diterima dan mencoba di Maluku tetap juga gagal.
Namun perjalanan tersebut menjadi petunjuk bagi pedagang Belanda untuk ke Indonesia. Seiring terusirnya Portugis dari Maluku, dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia, timbullah persaingan tidak sehat sehingga dibentuklah VOC tahun 1602. Nah, kita perhatikan sekarang penjelajah dari Spanyol. Yang pertama, Christopher Columbus. Ia berkebangsaan Italia yang menetap di Spanyol, dari Spanyol ke arah barat melewati Samudra Atlantik sampai di Kepulauan Bahama dan mengira sampai di India. Maka penduduknya disebut Indian. Yang kedua, Amerigo Vespucci. Ia merupakan pelaut Spanyol berkebangsaan Italia, mengadakan penjelajahan di Amerika bagian timur dan membuat peta benua tersebut. Yang ketiga adalah Ferdinand Magelhaens. Ia bertolak dari Spanyol dengan 3 kapal, yaitu Nina, Pinta, dan Santa Maria. Itu pada tahun 1519 ke arah barat melalui Samudra Atlantik sampai ujung benua Amerika. Saat Magelhaens kemudian dilanjutkan melalui Samudra Pasifik sampai di Filipina dan terbunuh, dilanjutkan oleh Sebastian Elcano ke Maluku, Samudra Hindia, Tanjung Harapan, dan Spanyol. Nah, kemudian keempat adalah Ferdinand Cortés, menemukan Meksiko dan merampas kebudayaan suku Aztec dan Maya yang terbuat dari emas. Lalu kemudian yang kelima, Pizarro, menemukan kebudayaan suku Inca dan merampasnya. Nah, kemudian penjelajah dari Portugis. 1. Bartolomeus Dias, ia berangkat dari Lisabon tahun 1486, menyusuri pantai barat Afrika dan sampai di Tanjung Harapan. Lalu kemudian yang kedua, Vasco da Gama, mengikuti penjelajah sebelumnya dan sampai Kalicut, pantai India Barat. Yang ketiga adalah Alfonso dan Albuquerque, berhasil menguasai Malaka tahun 1911 dan Maluku tahun 1512. Lalu kemudian nomor 4, Franciscus Xaverius pada tahun 1550 berhasil menyiarkan agama Nasrani sampai ke India, Maluku, Jepang, dan Cina. Kemudian yang kelima, Cabral berhasil mencapai Brasilia sejak tahun 1500. Daerah ini dijadikan daerah jajahan Portugis. Lalu penjelajah dari Inggris. 1. Sir Francis Drake berhasil mengelilingi dunia pada tahun 1577 sampai 1580. Yang kedua, James Cook mendarat di pantai timur Australia. Yang ketiga, William Dampier mendarat di pantai barat Australia dan membuat buku tentang benua tersebut. Dan yang keempat, Matthew Flinders berhasil mengelilingi Australia dan membuat peta tersebut. Kemudian penjelajah dari Belanda. 1. Barents tahun 1594 berusaha mencari wilayah Asia melalui kutub utara, tetapi terhenti karena air laut membeku dan ia meninggal dunia. Yang kedua adalah Abel Tasman, berhasil menemukan pulau Tasmania. Yang ketiga adalah Cornelis de Houtman tahun 1596 berhasil mendarat di Pelabuhan Banten dan tahun 1602 mendirikan VOC. Yang keempat, William Jones 1666 mendarat di Teluk Carpentaria. Nah, akibat penjelajahan samudra, apa akibatnya? Yang menjadi akibat yang pertama adalah terjadinya perjanjian antara Spanyol dengan Portugis, yaitu perjanjian Tordesillas yang isinya membagi kekuasaan dalam pelayaran, yaitu barat Spanyol, timur Portugis. Kemudian yang kedua, lahirnya tanah jajahan. Yang ketiga, mengalirnya logam mulia ke negara penjajah seperti emas, perak, dan lain-lain. Yang keempat, dikenalnya tanaman perdagangan seperti kopi, kina, tembakau, dan lain-lain. Yang kelima, berkembangnya ilmu pengetahuan dalam bidang astronomi. 6. Terjadinya perpindahan bangsa ke benua lain. 7. Agama Nasrani berkembang pesat. Nah, ada di sini gambar yaitu Bartolomeus Dias, kemudian Vasco da Gama, lalu di sini ada The World According to the United States of America. Itu merupakan peta kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Ini petanya. Lalu kemudian ada di situ Franciscus Xaverius, fotonya, kemudian rute Abel Tasman.
Inilah yang merupakan peta perjalanan kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Terima kasih. Penjelasan saya hari ini mengenai kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Saya akhiri penjelasan saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga apa yang disampaikan barusan dapat menambah pengetahuan anak-anakku sekalian. Saya juga berharap agar dalam kondisi pandemi ini kita semua tetap bisa menjaga kesehatan dan melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih.